Oke, temen ngopi sekalian kalibrasi. Itu tuh yang bikin mahal, Mas. Iya Kalibrasi betul, tiap pagi. benar itu. Jadi tiap datang tuh, tiap barista tuh ada namanya kalibrasi, Mas. Jadi kalibrasi tuh kayak kita nyari apa ya? Settingan rasa lah ya Nyari kasarnya. settingan rasa di kopinya itu gitu, sampai nanti Sesuai. ke dikasih ke customer. Tapi tiap pagi itu. Tiap opening. Opening pokoknya. Nah, ini ganti beans kan mas? Ini kan tutup beansnya sisa yang tadi. Ganti beans ini harus Beda lagi. Beda lagi. Iya. Kayak kalau main gitar kayak nyetem ya. Benar, nyetem. benar. Tapi kan kalau udah makan nggak mah kan. Benar. ya tapi kalau kebanyakan Sarannya ya sama emang. aja. Ya. Kadang kan nggak dapat. Pagi mesinnya baru atau blend baru gitu, beans baru, ampun mas. Ini kemarin pertama pakai mesin ini hampir habis setengah kilo buat kalibrasi doang. Sendiri. Besok ada temennya sih, tapi besoknya langsung diare. Jadi bikin ini apa? Dibikin apa? Espresso, cappuccino kayak gitu. Itu nyari apa berarti? Nyari takarannya. Nyari taste-nya, kan kita bisa setting. Ini kan tingkat kehalusan. Nah, untuk mesin ini bisa setting pressure sama suhu. Nah, ternyata mesin ini sebenarnya nggak layak dipakai untuk mesin ini karena grinder ini geser satu, itu pengaruhnya banyak banget di sini. Jadi kayak bentuk bornya tuh masih agak besar gitu kan. Nah, yang bagus kan dia perubahannya kan tipis gitu. Nah, ini enggak, geser satu, sini ini ngaruhnya luar biasa. Akhirnya mesin yang ngikutin grinder. Biasanya kan harusnya grinder yang ngikutin mesin kan. Ini tak balik. Wah, Berarti sebenarnya kompleks banget ya. Lah kalau kopi-kopinan yang ukurannya sudah standar itu sebenarnya juga nggak ngikutin kopi banget ya itu ya. ya kalau yang ukuran standar itu kayak contohnya yang saset kemasan gitu atau yang gimana? Yang misal buka banyak kan belum tentu dia nemuin barista yang benar-benar ahli lah, benar-benar ahli bikin. Padahal dia balik lagi ke SOP. SOP Mas. kan SOP kan nanti ukuran itu kan. Ukuran. Maksudnya misal tetap ada pattern rasa juga. Jadi terkalibrasi nanti minimal segini, maksimal segini. Kalau bisa ya segini kamu nyarinya. Tapi kalau pas dapat segini ya nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah ini jangan. Nah gitu. Jadi ada batas maksimal sama minimalnya. Berarti kalau mau bisnis kopi itu juga harus nyari tukang baristanya dulu ya? Maksudnya ya bisa nyari yang udah berpengalaman ya? Atau bisa, kalau contoh ownernya bisa nge-training nih, nah itu bisa kayak apa namanya, kita nge-grade baru gitu bisa. Susah berarti. Apalagi kalau yang dijual tuh rasanya mas. Kayak gini ya. Kalau sekarang kan coffee shop tuh banyak ngejual ini mas. Suasana. Tempat ya, suasana. Iya. Kalau persenjataan dengan kopi gitu. Iya. Itu yang ini, yang apa kadang dirasa sangat disayangkan kadang. Karena semakin kesini kayak menjadi barista tuh mudah gitu. Iya, maksudku kayak gitu. Maksudnya sekarang kan pertumbuhannya banyak ya. Takaran aja. Nah kan pada akhirnya nggak semua coffee shop kualitasnya oke secara produk. Kadang dia jual tempat nanti yang rame non coffee-nya, padahal namanya coffee shop. Jadi ya hal kayak gitu yang nggak dipungkiri. Sebenarnya industrinya meningkat, cuman ya skill SDM-nya kan di beberapa lini nggak turun juga. Balik ke ownernya masing-masing. Kalau jadi barista itu kan ada sekolahnya berarti. Dulu ada. Kalau saya ngawalinnya dulu ya nongkrong dulu aja lah awalnya dulu. Terus rezekinya magang di pusat penelitian kopi. Pas kuliah. Pas kuliah sebulan di sana. Terus pulang-pulang, wah kayak pengen buka gitu. 1 tahun kemudian buka. Itu udah latihan jadi barista itu? Iya, latihan main ke tempat temen, belajar bikin sendiri kayak gitu. Terus beli alat bikin sendiri. Terus itu kan secara kebaristaan membikin. Terus 2018 sempat pelatihan juga. Pelatihannya lebih ke icip-icip kopi. Di Jember juga. Kopi yang enak mana? Padahal kopi sama pahit ya. Kalau orang awam kan ya mana ya? Pokoknya orang-orang awam bilangnya kopi itu ya pahit aja. Pahit aja. Nggak cuma pahit gitu. Di sana pengalaman pertama ngopi rasa sendal jepit.
Hah? Kok bisa? Kopinya defect, kopi-kopi rusak gitu kan. Nah, itu untuk ngasih tahu kopi-kopi yang mana yang enak, mana yang enggak gitu. Ada satu rasanya kayak sendal jepit. Wah, aduh ampun dah. Bener-bener langsung kayak apa sendal jepit swallow yang panas. Iya. Kayak kena knalpot. Nah, kayak gitulah. Wah, langsung karet kebakar cuman itu kayak ini sendal banget gitu loh baunya. Rubber-rubbery itu. Macam-macam, Mas. Kopi bau tai gitu ya ada. Aneh-aneh oh, ya. Kopi itu? Kopi Kopi luwak? defect. Itu kopi dari tai memang. Dari tai. Tapi kalau jadi ya ada peminatnya sendiri. Jadi tingkat asamnya kayak rada beda gitu. Kan ada fermentasi tai gitu. Mungkin berminat membuat kopi Tai manusia. Tai orang. Nggak bisa itu. Manusia itu tetap hancur. kecat tai. Manusia itu Yang paling tidak bagus. menghancurkan biji itu kan ada gajah juga sih sebenarnya. Gajah di Thailand kayaknya gajah. Cuman kan dinilai eksploitasi hewan. Tapi sekarang ada kayak teknik untuk ngefermen cherry kopi agar rasanya mendekati si kopi luwak. Ada fermentasi yang khusus gitu. Sekarang makin canggih. Makanya. Soalnya bisnis kopi shop memang sekarang kan sangat-sangat menjamah gitu. Jadi orang pengennya tuh yang dijual tuh bukan kopi, Mas. Yeah. Maksudnya poin-poin value-nya di situ tuh bukan kopi malahan. Dia tempat. Rasanya gimana? Terserah lo, yang penting tempat gua kayak gini. Dan makanan pendampingnya. Makanan pendamping juga. Yang gitu biasanya working space sih, Mas. Iya. Kalau yang jual tempat tuh biasanya tempat-tempat kerja. Gitu. Terus tumbuh kecintaan. Ya dari kapan sih? Mas? Iya. Maksudnya Edik sama pas kopi di Jember itu apa? Enggak, gara-gara film. Kok? Kopi. Film filosofi kopi nggak Filosofi mungkin ya. kopi. Filosofi kopi ya menumbuhkan minat lah. Awalnya kan cuma sekedar nongkrong ngopi. Gara-gara film nih keren juga nih. Ini semua orang deh, Mas. Kayaknya iya. Tahun berapa itu? Yang mulai tahun itu 2015 2016 kebanyakan karena film itu. Iya nggak dipungkiri lah. Nah terus dari situ rezekinya ke namanya Jember itu tadi. Di situ makin karena di situ dari proses kan itu banyak lab lah, hama penyakit tanaman, pemuliaan tanaman, terus fisika kimia tanah, terus lab pasca panen. Nah itu masuk pertama di lab fisika kimia tanah. Kita menanam kopi, kandungan fisika kimia tanahnya aja dihitung gitu. Masa segininya gitu. Nah dari situ penasaran. Harusnya nggak dapet jatah lab pasca panen, tapi kok penasaran bagaimana proses pasca panennya sampai di roasting terus nanti diseduh. Nah ini curi-curi waktu. Jam istirahat melarikan diri ke lab pasca panen. Kayak itu akhirnya kenal sama yang ngurusin lab pasca panen, kenal sama salah satu profesor lah di situ, malah dapat kesempatan. Udahlah, belajar di sini nggak apa-apa. Jadi kalau ada waktu kesini belajar. Nah dari situ pas mau pulang kayak dikasih diomongin lah, ayah harus buka lah gitu karena udah belajar banyak di situ. Akhirnya memberanikan diri buka di 2016. Buka pertama di mana tuh? Pasar Gede. Iya kan iya. Di lantai 2 yang sekarang rame itu. Dulu nggak ada yang berani ke sana. Sekarang ada kopi ini ya, Cendono Wangi ada. Cendono Wangi, terus Merdu dan kawan-kawan Pak Agus itu dulu pertama saya buka di sana. Gara-gara nge-event ngerjain situ, wah kayaknya tempat bagus tapi kok nggak ada yang buka gitu. Yang sekarang rame ya, sekarang rame itu ya. Dulu cuma dipakai gudang Mas, kotor, terbengkalai, ini berantakan lah. Ada 1-2 buka lah. Terus kok kayaknya menarik, dapatlah tempat di situ, buka di situ malam. Ya, waktu itu jadi sebuah tempat tongkrongan anak kampus banget sih 2016-2017. Sampai bikin banyak teman-teman kampus tuh bikin acara di hall tengahnya itu. Ya, dari situ akhirnya bisa seramai sekarang karena ada beberapa hal yang dari saya buka di situ akhirnya jadi evaluasi sama dinas pasar sama dinas perdagangan. Terus sekarang support tuh ya. Sekarang
dulu yang punya hak pakai tidak digunakan, dicabut-cabut gitu. Akhirnya dilelang lagi. Itu sekarang ya serame itu. Terus habis dari situ ke Hakiki Coffee and Goodness di Paragon. nah aku kenal di situ ya. Iya, kenal aku kenal di di situ. situ. Aku bukan kenal di kampus. Di kampus nggak meskipun kenal. adik tingkat. Adik ini ya. Bimbingan skripsi coba. Bu Erlin. Enggak, aku Bu Marwanti. Marwanti. Bu Marwanti. Terus di Hakiki Coffee and Goodness itu akhirnya muncullah Kopi Pian juga. Nah, Kopi Pian itu 2019. Kopi Pian apa? Kopi Pian itu brand juga. Oh. Tapi konsepnya cewek banget. Pink-pink kayak gitu. Oh iya. Oh, Kopi Pian. Kopi Pian. Pian. Ya, Oh. Kopi Pian itu. Sampai 3 cabang. Jadi ada 4 warung waktu itu. Pandemi Gun. Kurang semua. Pandemi. Balik lagi ke tadi tuh Mas, aku penasaran berarti tadi tuh di tempat yang tadi tuh tempat magang ya, yang di Jember itu diajarin nyeduh kopi apa? Diajarin sampai yang di Pascapanin nyeduh. Tapi di lab-lab sebelumnya ya dari nanam, dari ini diajarin dari penyemaian gitu. Sempat ada berapa hari itu satu hari nyemai itu sampai 1000 benih. Iya. Kan ada pesanan waktu itu. Jadi dia juga bikinin bibit-bibit gitu untuk dikirim ke perkebunan-perkebunan di seluruh Indonesia. Berarti benar-benar ngebikin kopi ya. Dari kayak nanam, iya. terus nyangrai juga. Nyangrai juga diajarin waktu itu. Tapi ya waktu namanya belajar ya yang penting dikasih tahu gini-gini basicnya dapat. Untuk sekarang kayaknya mesti belajar lagi. Kan sekarang upgrade mesin, upgrade teknologi, upgrade ilmunya juga banyak. Nah sampai sekarang belum untuk mempelajari lagi, tapi pengen. Siapa tahu di pojokan nanti ada mesin roasting. Pengennya gitu, pengennya di Pernah pojokan. ini ke Jendeng Laweyan kanan jalan. Oh iya. Punya dokter itu enggak? Yang beef. Oh ini. Yang masuk itu ya? Astagfirullah. Aku lari. Dokter siapa itu lupa ya? Tahu. Kopilan itu Di sana juga ada roastingnya ya? Dia ada mesin roastingnya. Dia kenal tapi malah belum pernah ke sana. Dulu sempat lumayan beberapa kali ketemu dan ngobrol. Roasting sendiri itu katanya. Iya, ngerosting sendiri. Dokter dia punya mesin, punya kedai. Nggak butuh duit dia. Maksudnya Orang hobi dia. Hobi. Itu kalau nggak salah ketemu karena nongkrong juga. Nongkrong di mana lupa, cuman pernah ketemu ngobrol. Ya dia punya tempat itu. Tapi belum sempat mampir. Ya kayaknya belum sempat. Namanya apa sih? Aku lupa ya. Aku juga lupa lagi. Kita Dokter sempat gitu. mau podcast di situ kan. Iya. Dan dia kayak mau rame mau sepi nggak peduli kayaknya. Nggak Karena peduli. dia nyetok ini Mas ke luar juga itu bin-binnya. Dikirim ke ini katanya. Relasi ya, mungkin Iya. ya, relasi. Aku ke situ tuh udah dari 2018-19. Iya. Ya kayak gitu tuh, maksudnya emang dia cuma rubah-rubah tempat, dibikin gini. Sekarang dia bikin tempat-tempatnya sendiri juga. Iya. Terus dia mau ngurusin kopi setelah selesai kerjanya jadi dokter ya. dikasih mobil ya gitu. Slow living para dokter kan sekarang nyari-nyari aktivitas hobi di luar pekerjaan kan. Banyak sekarang kayak ada klinik-klinik kayak gitu, dokternya bikin coffee shop, ada yang di sampingnya kayak gitu. Jadi kalau pas dia praktek pengen kopi ya tinggal ke samping ada. Jadi ya asik juga sebenarnya. Sekarang beberapa lini lini profesional kayak dokter, terus bidang-bidang profesional lain tuh kayak mulai tertarik dengan kopi, akhirnya mereka buka juga, tapi tujuannya sebenarnya pribadi, tapi orang lain juga bisa beli kayak gitu. Klinik udah pernah ketemu, terus itu klinik penyakit biasa lah, berobat biasa lah. Klinik ibu hamil ada, dia bikin coffee shop juga di sampingnya. Semacam-macam. Nah ini belum nemu, notaris buka coffee shop belum nemu sih, tapi kayaknya ada ya. Banyak mulai menjamur lah, maksudnya orang-orang dengan kapasitas besar yang suka ngopi tapi males atau waktunya nggak ada, hanya dia buka di samping kantornya atau mungkin di kantornya itu mulai banyak. Sekarang juga banyak ini ya orang-orang yang maksudnya orang biasa tapi pengen asik dengan ngulik kulik kan banyak juga dijual alat-alat. Iya, home brewer sekarang banyak banget Mas. Dan home brewer sekarang untuk berkompetisi ke
ke ranah kompetisi yang benar-benar disiapkan itu juga udah bukan hal yang tabu gitu. Jadi mereka berangkat sendiri dengan nama home brewer gitu atau individu gitu, berani. Kalau dulu kan masih ragu-ragu atau apa, kalau nggak coffee shop besar nggak berani. Sekarang home brewer itu berani kompetisi. Bahkan ada beberapa orang tuh sampai masuk final gitu ada untuk kompetisi nasional, dan itu dia home brewer. Dan itu sendiri. Ya menarik. Mungkin Mas Bayu mau nyiapin alat-alat untuk di kantor kan? Makanya aku menghantui Mas Bayu. Dulu ini nih, Mas Bayu nggak bisa minum ini Mas. Jadi aku bantu nih. Lalu Mas V60 Mas. V60 itu apa gitu? Atau mungkin mesin espresso kan buat cappuccino cafe latte. Itu di Bisa belakang. sewain. Di belakang ada dagangannya. Aduh. Tapi penting sih Mas, kalau apa ya, apalagi sekarang kan apa namanya anak muda, hiburannya salah satunya dari pekerjaan kan ngopi. Kan kadang ada yang sampai nyempet-nyempetin GoFood, nyempet-nyempetin keluar untuk ngopi di tengah-tengah pekerjaan. Beberapa teman pun juga kemarin ada nyariin temen bikin satu booth gitu untuk nyediain alat kopi, benar-benar ditaruh situ, disuplai bahan-bahannya ya, kalau pegawai-pegawainya atau timnya mau bikin kopi, udah buat sendiri gitu ada. Itu udah ada kita alat gunting sama kopi saset. Sendoknya cuma satu loh Mas. Sendok satu, gaduhnya tuh pakai ini loh Mas. Apa ya? Pakai kemasan. Oh, pakai Pakai satu lah, kecap kali itu. Hilang. Oke, kita ini lagi di Dungo. Di Dungo. Tempatnya Mas Pian. Kalau teman-teman nonton dulu di apa? Cerita Bisnisku, mungkin sudah mengenal wajah-wajah ini ya. Yang punya warkop derajat juga. Nah, nanti kita bahas-bahas juga kenapa Mas Pian tuh seedik itu sama kopi. Oke. Tadi udah kita spill dikit-dikit sih. Mungkin bisa kita bahas Mas, kenapa Mas Pian tuh secinta itu sih sama kopi sampai ngebikin warkop derajat udah. Terus buka Dungo lagi. Dan awal dari perjalanannya itu kopi semua. Kenapa kopi terus gitu. Dan punya background ini lagi. Ah. Apa kayak barista menang di nasional, acara nasional segala Kalau macam. menang belum, kompetisi nasional pernah. Itu kan harapannya ya. Tapi masih sering ikut kompetisi? Belum, karena terakhir kompetisi nasional itu ada banyak hal yang jadi apa ya namanya, pembelajaran. Dan dari situ kayak kalau belum benar-benar siap dalam diri itu kayak jangan berangkat gitu. Karena modalnya juga besar, terus apa yang dibawa tuh memang harus penuh isi gitu, penuh materi gitu. Jadi kayak memantapkan diri aja. Tapi pengen. Dan salah satu niatan dengan adanya Dungo ini ya untuk ngelatih diri ngarah ke sana juga lagi. Karena sebelum ini kan nggak yang dikerjain sendiri, ada teman-teman. Gitu. Terus kenapa kok sangat edik gitu ya sama kopi? Banget sama kopi. Kenapa ya? Sejujurnya saya lebih menikmati hospitality-nya sih. Jadi saya suka bercengkrama, saya suka menyajikan sesuatu, dan satu poin lagi apabila ada customer terus bilang, Mas saya suka nih kopinya. Wah itu kayak apa ya, kayak terbang gitu. Wah. Oke, terima kasih gitu. Jadi kayak ada hal yang nggak bisa disampaikan lewat kata, tapi di hati ini kayak enak gitu nerimanya. Pertama dari poin itu. Tapi memang pribadi juga suka sama kopi. Sempat edik banget. Kalau mau kerja, mau ngapa-ngapain, pagi harus ngopi itu pernah. Harus benar-benar ngopi dulu biar moodnya on. Itu sebelum buka kopi-kopian atau setelah? Setelah. Kalau waktu sebelum buka ya sekedar kopi saset nongkrong ngopi gitu, tapi dulu kopi saset, tapi pada akhirnya bukannya nyaman atau malah mules. Iya. Nah dari situ kok gini, tapi ya masih minum aja, masih minum, cuman mules, akhirnya ketemulah kopi-kopi filter kayak gitu. Dari situ belajar, wah ada ya kopi model kayak gini gitu. Kok menarik, lah kok terus ada film, wah filmnya keren banget, bener. Itu salah satu film yang benar-benar merubah nasib banyak anak muda. Benar. Karena dari situ akhirnya banyak wirausahawan baru di lini F&B lah, tidak dipungkiri kan. Banyak banget yang
yang memberanikan diri untuk buka dengan kapasitasnya masing-masing gitu. Kalau usaha di kopi sebenarnya kan sebelumnya nggak kopi malah, sebelumnya sempat pet shop lah, tour and travel lah, macam-macam karena waktu kita memang harus memenuhi kebutuhan sendiri. Sebelum pet shop malah clothing maker, Mas. Clothing maker? Clothing maker ya ngerjain semua baju-baju pesanan lah. Iya. Incer pasarnya tuh kayak anak kuliah, anak sekolah ya, kayak apa outfit yang dibuat bareng-bareng kayak gitu, jaket macam-macam, seragaman gitu. Nah terus kena lah satu momen miss warna sama salah satu instansi dan nominalnya banyak. Nah di situ membuat sedikit sedikit males sedikit nggak enak di hati, kok segini nih, padahal kesalahan itu ada di vendor karena kan belum punya konveksi sendiri waktu itu, masih vendor. Dari situ akhirnya meredakan niat untuk main clothing maker. Nah waktu itu momen-momennya lagi rame coffee shop itu tadi, terus akhirnya belajar nongkrong. Setelah magang itu tadi buka pertama modalnya juga dari clothing maker. Itu terakhir ngerjain waktu itu sebelum buka yang di Pasar Gede itu, ngerjain kaosnya Backcraft waktu sebelum pemugaran The Colomadu. Wah itu kan lumayan, itu pesanannya berapa ya, 300 atau berapa kaos, tapi warna-warni mintanya cuma seminggu. Wah itu selama seminggu edan-edanan, yang penting dapat uang buat buka warung itu. Dari situ sebenarnya awalnya. Berarti semangatnya tuh dari ini ya, 2000 berapa tuh mulainya filosofi kopi itu ya? 2015 apa ya? 2015 tuh udah mulai belajar. 2015, 2016 lah. 2016 memberanikan diri. Oktober kalau nggak salah, Oktober 2016 memberanikan diri buka. Tadi kan Mas Pian bilang tuh kan yang ini ya, nasib orang-orang yang membuka usaha kopi ini ya. Ngelihat para petaninya juga nggak Mas? Iya, nasib setelah ada film itu tuh gimana Mas? Sekarang jadi lebih dihargai ya. Gitu ya? Kalau dulu banyak petani yang pada akhirnya kebunnya tuh sama sekali nggak diurus. Jadi kayak kebun ya udah dibiarin gitu ya. Sekarang harga green bean lah, cherry yang baru dipetik. Harga melambung tinggi gitu. Apalagi beberapa kopi mereka tuh kan sekarang ada asosiasi kopi Ghana. Beberapa ikut namanya penilaian Cup of Excellence. Nah, beberapa kopi itu tembus dengan nilai penilaian yang cukup tinggi. Nah, kebun-kebun sekitarnya harganya ikut naik. Jadi sekarang memang benar-benar cukup terapresiasi untuk petani-petani, walaupun belum semua petani ya. Cuman sekarang pun anak muda yang terjun langsung di ranah hulu itu semakin banyak. Ada juga yang sudah buka kebun sendiri, ngurusin kebun sendiri. Ada yang mendampingi, ada yang sekedar invest yang nerusin si petani. Banyak banget sekarang. Dan apalagi akhir-akhir ini permintaan memang cukup luar biasa. Apalagi kopi-kopi Indonesia juga sekarang mulai diakui di internasional. Jadi ada banyak kopi enak yang kadang kita susah menikmati sendiri tapi dikirim keluar. Ya, sekarang permintaan semakin bagus. Tapi ya memang ada beberapa kopi yang terikat, beberapa petani yang terikat kontrak dengan harga kopi yang mungkin di bawah rata-rata tetap mungkin masih ada, cuman sekarang ya lebih punya harga lah untuk biji kopi sendiri gitu. Sebelum akhirnya ada di meja-meja bar seperti ini. Gitu. Jadi kopi itu perjalanan rasanya panjang banget ya? Panjang, Mas. Ada satu lini aja itu miss. Nanti di meja bar juga miss, Mas. Dia kan berarti dari panennya kan ya? Iya, dari panen. Panen, terus proses pasca panennya, terus nanti pengiriman ke roastery, penyimpanan waktu di roastery, waktu di roasting. Roastingnya kekosongan juga. Kekosongan, kurang mateng, nanti juga beda. Jadi kayak barista, kalau beansnya ini memang udah bagus, yang penting sesuai SOP udah enak. Iya. Jadi tidak dimukuri itu, tapi memang ada skill barista memang yang bisa memberikan nilai lebih gitulah, memaksimalkan itu
poin plus. Tapi kalau memang biji kopinya udah enak, yang penting kita sesuai SOP minimal pengerjaan lah, minimal pembuatan gitu, seperti ini gitu ya. Ya kopinya emang kalau dari awal udah enak, emang udah enak. Tapi kalau pas bijinya nggak enak, misal barista tuh, ini kurang sesuai ini, itu bisa berubah nggak? Setidaknya membuat seduhannya, hasil seduhannya itu nyaman untuk dinikmati. Jadi poin pertamanya itu mungkin. Kalau membuat itu biji jadi enak ya susah. Karena dari kopinya kurang enak gitu. Tapi setidaknya layak untuk diminum, nyaman, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk merubah enak ya mungkin ditambahin perasa kali. Soalnya nyimpen biji juga nggak bisa sembarangan. Masukkan angin tuh udah beda rasa, udah kering-kering banget tuh nggak enak. Tapi prospek industri perkopian itu akan panjang. Maksudnya kan baru bertumbuh kan lumayan baru aja ya, maksudnya 10-15 tahun. Dulu kan juga nggak ada. Dulu kan kalau di Solo kan sempat ada susu ya. Susu itu kan sempat naik, terus sekarang kan udah ini. Nah kalau kopi ini menurut saya jangka panjang ya, karena memang prosesnya juga nggak singkat. Kalau kita lihat minuman-minuman yang viral dengan waktu singkat kan pasti hilangnya juga cepat. Tapi kopi kayaknya panjang banget sih proses perjalanannya. Kalau di Solo banyak yang cerita dari 2012 sudah ada beberapa coffee shop, sempat hilang terus sempat muncul lagi, sampai sekarang kan bisa dibilang hampir 12 tahun perjalanannya. Dan banyak konsep yang akhirnya membuat coffee shop itu beraneka ragam, terus perputaran menu. Jadi kalau dilihat tuh kayak muter menunya. Tahun ini lebih ke kopi filter, tahun besok kopi susu, terus tahun besoknya lagi bisa ke espresso base, dan besoknya lagi ke mixologi. Kayak dari 2016 saya masuk pertama di kopi itu ada pergeseran. 2016 tuh manual banget. Orang lagi gencar-gencarnya manual kopi filter gitu. 2016, 17 tuh masih. 2018 espresso base. 2019 kopi susu. Terus sampai pandemi. Setelah pandemi mixologi 1 tahun. Nah, geser-geser 2024 ini setelah ada 2 kontestan roster Indonesia yang maju ke dunia, yang satu juara 3, yang satu juara 1. Kopi filter manual tuh naik lagi. Jadi kayak ya ini menarik banget gitu. Jadi selalu ada perputaran hal baru gitu loh. Terus secara konsep wah sekarang banyak banget. Dan akhir hari kan banyak banget konsep slow bar. Kalau teman-teman kan nyebut slow bar, kalau Dungo sendiri kami lebih nyaman menyebutnya intimate bar. Jadi kami ingin lebih intim, tapi tidak yang slow gitu. Ya ingin yang lebih intim aja lah. Makanya lebih nyaman dipanggilnya intimate bar. Dengan menjamurnya intimate bar kan semakin banyak customer yang ke engage lah, kayak punya kedekatan lebih untuk akhirnya ngerti dengan dunia kopi, ngerti dengan menunya, ngerti dengan proses pembuatannya, ngerti dengan si baristanya. Akhirnya kan itu makin meningkatkan daya tarik. Nah, dengan semakin meningkatnya daya tarik ini kan akhirnya mulai tumbuh lagi customer baru. Dan apabila udah kena nih, kalau PDKT udah dapat hatinya nih, mereka biasanya loyal gitu. Dan orang loyal pasti selalu datang lagi dan bawa orang baru. Itu salah satu hal yang positif juga di tren kopi slow bar gitu kan. Terus sekarang konsep yang dulunya kan coffee to go ya, waktu sebelum pandemi, sampai pandemi kan coffee to go, kopi susu, coffee to go yang tinggal cabut fast bar banget lah. Sekarang banyak banget konsep baru yang benar-benar kayak punya segmen yang berbeda juga. Kalau nggak salah di Jakarta ada Oma Cafe atau apa namanya, itu kayak coffee shopnya tuh benar-benar apa sih nyebutnya? Kalau yang makan resto yang berkelas itu apa namanya? Dining apa gimana ya? Dining ini konsepnya konsepnya benar-benar oke gitu loh, kayak benar-benar orang ke situ tuh harus nganggarin budget yang juga nggak kecil, tapi pelayanannya benar-benar next level gitu ya. Jadi banyak banget yang sekarang juga
kita bisa ngopi di pinggir jalan manual brew filter gini juga udah ada dengan gerobak-gerobak dengan sepeda motor. Kopi motor lah, kayak gitu. Terus yang benar-benar terus yang punya level segmen juga tinggi kan juga udah ada gitu. Jadi kayak balik lagi customer nanti kapasitasnya di mana, akhirnya milih. Terus kalau perkembangannya nanti bakal sampai mana? Sekarang kan kopi bukan sekedar minuman biasa, tapi ada menjadi lifestyle mungkin ya. Jadi kayak meeting ke coffee shop, mau kerja ke coffee shop, kayak jadi kebutuhan tersier yang lama-kelamaan kok malah ke sekunder nih, mau ke sekunder nih, sampai mungkin beberapa orang ini udah salah satu menjadi kebutuhan pokok mereka sebelum bekerja. Jadi ya masih panjang lah. Tapi balik lagi, karena semakin banyak yang buka, bagaimana akhirnya nanti si pelaku-pelaku bisnis ini bisa bertahan, bisa berinovasi gitu. Karena persaingannya makin ketat. Makin banyak. Gitu, ya, Jadi intinya tuh kopi di tengah, tapi bagaimana mengkreativitas untuk menyajikan ke customer-nya gitu ya. Entah ada yang seperti ini, ada yang dengan bermacam-macam menu, ada yang dengan konsep tempat, ada yang dengan bagaimana pelayanannya, macam-macam. Kalau di sini kan bagaimana melayaninya. Kalau produk, sebenarnya produk kami kan basic lah ya. Basic filter, basic espresso base, basic milk base, walaupun nanti ada seasonal menu yang itu nggak basic, kayak mixologi atau apa, cuman kayak seasonal aja, kayak mungkin Sabtu Minggu doang, atau hari apa gitu. Jadi memang ada kedepannya kayak gitu, kayak jadi kayak pemecah suasana aja, nggak yang selalu ada muncul di menu gitu. Ini dari dua ini yang aku tahu, aku belum pernah ke Hakiki ya, kayak Kacang Muda deh. Hakiki Sunset, Hakiki Sunset atau yang Hakiki Coffee and Goodness? Hakiki Sunset. Hakiki Sunset ya. Derajat sama Dungo ini kan menunya bisa kita bilang nggak terlalu banyak ya. Berarti Mas Pian tuh mungkin ngelihat tren sekarang yang Mas Pian bilang tadi, balik ke manualan kayak gini dan lebih mengutamakan hospitality gitu ya. Mas Pian tuh ada niat untuk merubah ini atau tetap mempertahankan konsep yang intimate kayak gini, kayak nanti begini gitu. Untuk konsep hospitality-nya tetap intimate. Memang karena dikerjain sendiri dan apa yang saya lakukan di sini adalah sebuah bentuk saya berkarya gitu. Mungkin Mas Aldi berkarya dengan membuat video foto gitu ya, Mas Bayu membuat produk batik gitu ya. Dungo, Hakiki, Derajat, dan ini mau buka hewa itu kan salah satu karya-karya saya. Kopi Pian dulu yang sempat buka, itu kan sebuah bentuk karya yang bisa dinikmati orang secara menu, secara konsep. Nah, di Dungo ini saya juga ingin berkarya, tapi melalui hospitality, melalui peran saya sebagai barista gitu. Jadi memang benar-benar di sini tuh saya ingin berkarya, dan di sini kan juga nggak sekedar jualan kopi gitu. Di Dungo pun ada satu ruang yang nanti difokuskan untuk art space gitu. Nah, di momen itu saya pun juga ingin berkarya juga. Saya sebenarnya ya saya ada minat lah untuk berkarya seni melukis atau apa itu, tapi memang belum terasa dan belum mencoba. Tapi suka menikmati. Nah, dari situ mungkin dengan adanya itu saya juga bisa mulai berkarya lagi gitu. Dan ya sempat mengalami kejenuhan lah buka warung gitu, buka coffee shop, tapi ya sekedar hanya ngecek atau apa gitu. Sempat merasa wah kok tidak berkesenian gitu. Ngerasa hampa gitu. Salah satu niat di sini ingin berkesenian, entah itu di kopi, entah itu di seni lukis, entah itu nanti kan main terarium juga di terarium, atau karena juga pernah ikut teater mungkin di lini-lini teatrikal atau apa gitu. Cuman ada niatan sih dari dulu pengen bikin konten-konten monolog kayak gitu, cuman mengumpulkan niat dan modal mental juga kan. Ternyata sudah lama banget, sudah bertahun-tahun nggak berperan, nggak berseni peran, walaupun tiap hari sebenarnya kita berperan kan. Cuman peran yang benar-benar dibentuk kan harus punya persiapan. Nah, pengennya ngarahnya ke sana. Jadi untuk Dungo memang konsepnya lebih ke intimate, cuman mungkin secara tempat bakal upgrade terus, mungkin dengan hiasan, mungkin dengan
alat dan gitu, selalu berprogres sesuai dengan keadaan dan kapasitas. Berarti itu yang jadi alasan Mas Pian ngegarap Dungo ini sendiri. Iya. Jadi salah satu bentuk untuk berkesenian juga ada ruang di hati ini kayak yang harus diisi gitu. Iya. Karena mungkin kalau orang bilang apa sih gitu ya. Tapi memang yang saya cari selain ya kita realistis, selain pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ada satu ruang ini yang juga ternyata perlu diisi. Setelah sekian tahun nggak keisi, nah ini kayak perlu diisi gitu. Egonya mesti dikasih makan. Iya, kasih dimakan. Nah di situ kayak oke lah gitu. Tapi juga nggak munafik juga harus memenuhi kebutuhan keluarga. Bagaimana akhirnya memikirkan Dungo ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga atau mungkin bisa lebih dari yang diharapkan gitu. Berarti kalau bahasanya kayak gitu, ngebuka Dungo ini larinya nggak soal duit toh ya? Nggak soal duit. Justru kayak membalikan jati diri lagi gitu ya? Iya, mengembalikan karakter sebenarnya nggak berubah ya, mengembalikan apa ya? Semangat lah, passion lah. Iya. Passion, semangat itu yang sempat meredup lah. Terus waktu di Hakiki Sunset ngerasa kok kayaknya kurang berkesenian gitu kan. Wah, kayaknya harus melakukan sesuatu nih gitu. Terus nemulah tempat di Kauman gitu. Yang sebelumnya nyari 2 tahun tuh nggak dapet. Tiba-tiba nemu gitu. Berarti kan kalau maksudnya itu kan passion yang dibayar, hobi yang dibayar ya. Yang dibayar. Jadi kan kalau kasus-kasus kayak coffee shop kan ya semua usaha itu kan ada naik turun, ada yang buka, ada yang tutup gitu ya. Jadi keberlangsungan Mas Wian dengan berbagai brand kopinya yang sangat panjang kan berarti membuktikan bahwa ini tidak hanya soal duit, tapi soal passion itu ya. Passion juga. Kalau kalau dari segi bisnis ya, kafe-kafe yang tutup itu berarti sebenarnya itu hanya mencari duit aja ya, atau secara dari ownernya atau ya mungkin memang realistis juga bisa dibilang gitu ya Mas ya, karena memang untuk buka usaha kan pasti kita tidak menutup mata tentang harus adanya revenue kan, harusnya profit ya. Kalau emang harus tutup karena tidak perform, tidak profit ya kan lebih baiknya tutup daripada menimbun hutang atau bagaimana. Cuman ada yang memang tutup, ada kesempatan buka lagi. Kalau saya sendiri mah ya saya menikmati lah. Kalau bisa dibilang cuan besar atau kecil kan tergantung kita mensyukurinya ya. Ya ada yang buka karena memang mereka melihat potensinya bisnis, jadi mereka buka ya belum ada kegemaran atau kesenangan terhadap kopi, mereka dari sudut pandang bisnis aja, tapi setelah buka kenyataannya sepi, pada akhirnya banyak yang milih tutup tuh karena memang mungkin belum ada minat juga ya. Nah, yang membuat durabilitas ini semakin kuat kan salah satunya kecintaan tentang kopi ya. Kalau tanpa adanya kecintaan, kalau minus terus kan nggak mungkin bertahan, pasti ada gejolak hati kan. Udah mending tutup aja lah. Tapi kalau memang udah ada kecintaan, nah itu mungkin durabilitasnya bisa lebih panjang karena ada keyakinan di situ. Ayo bisalah gitu. Dan pasti akan ngulik lagi potensi yang bagaimana. Lain, ya. Kan sekarang kalau mau belajar kopi kan udah mudah ya Mas ya. Kita mau buka juga banyak alat yang dijual murah juga sekarang. Jadi lebih mudah gitu. Pada akhirnya kan orang bisa buat kopi enak kan kayak sesuatu hal yang biasa gitu loh. Yang susah kan pada akhirnya sekarang bagaimana menjualnya. Nah itu yang baru saya pelajari sekarang. Saya bisa bikin produk, saya bisa berkarya membuat tempat baru gitu ya. Dan yang tahun ini menjadi target saya itu mempelajari bagaimana menjualnya gitu. Mungkin sekarang nanti bakal operasional kan ada beberapa warung dengan konsep yang beragam nih. Bagaimana menjual tempat-tempat ini pada akhirnya orang yang datang itu nggak mencari saya atau nggak mencari tim-tim yang ada di belakang layar di coffee shop itu atau kedai-kedai itu, tapi emang datang untuk menikmati gitu. Nah, itu PR-nya di situ. Bagaimana membuat produk itu dikangenin atau membuat tempat itu dikangenin. Nah, itu lagi ingin saya pelajari lah
bagaimana sih sebenarnya gitu. Ya untuk diri ini kopi tetap belajar terus ya karena banyak hal baru juga gitu. Tapi yang pengen banget tahun ini jadi target adalah bagaimana menjualnya. Menjual produk? Menjual kan bisa dibilang mungkin orang buka warung tujuan utamanya kan menjual produk. Tapi kan pada intinya agar warung ini laku kan nggak totally produk, tapi value-nya. Kan kita mau ngincar value-nya di mana? Value-nya di produk, value-nya di hospitality, value-nya di tempat. Nah, yang pengen coba saya cari adalah mencari value-value dari tempat-tempat ini dan mencoba untuk menjualnya. Kadang kan menjual kan sekedar buka, upload postingan. Nah, tapi yang ingin coba saya bangun adalah emang menggali benar-benar bagaimana brandingnya, bagaimana positioningnya, bagaimana terus bisa nge-create customer itu bisa punya kedekatan juga akhirnya menjadi customer loyal. Nah, menjualnya itu yang pengen saya pelajari. Karena kayaknya nggak sepele gitu lah. Mungkin sekarang bisa dibantu dengan TikTok atau Instagram, FYP, tempat bisa rame. Tapi kan mencoba mempertahankan dan menjual kembali, menjual kembali itu kan sepertinya nggak mudah gitu kan. Nah itu yang pengen saya pelajari karena kalau saya ingat-ingat lagi warung-warung yang sebelumnya tuh rame, nanti meluap-luap di depan, semangatnya di depan, tenaganya di depan. Kadang kayak ngerasa kehabisan bensin gitu. Nah, pengennya ya mempelajari itu biar nggak meluap-meluap di depan. Jadi kayak stuck lah ya kayak berjalan pelan-pelan tapi benar-benar mempelajari bagaimana menjualnya. Kayak Mas Bayu dengan batiknya kan pasti mempelajari marketingnya kan di ranah pakaian gitu. Nah, ini pengen mempelajari lebih juga bagaimana menjual di ranah F&B. Mungkin kalau secara teori marketing ya gini, tapi kan kenyataannya kalau F&B kan nggak sesimpel itu, ada hal tambahan lain dari produk lah, dari apalah. Nah itu pengen pelajari, terutama di media sih. Media pengen mempelajari juga karena cara menjual paling mudah kan sekarang salah satunya dengan media. Nah itu pengen nge-create dan pengen mempelajari lagi. Gitu Mas Aldi mau ngajarin Mas kalau ngambil video itu gini ya. Aman. Ini kalau Dungo ini kan yang jadi poin itu kan soal intimate ya Mas ya. Di Mas Piannya sendiri. Nah kan kita nggak tahu ya, siapa tahu nanti Mas Pian harus di rumah menemani istri atau anak, kan kita nggak tahu ya. Kalau Mas Pian udah nggak bisa di sini lagi, ya beratnya di situ nggak sih Mas? Iya, itu nyari yang harus bisa tektokan sama orang segala macam gitu-gitu kan? Iya, itu yang paling susah memang. Nah, saat satu sosok ini tidak bisa hadir atau berhalangan hadir, memang pasti akan ada perubahan itu. Cuman tidak memungkiri kalau memang bisa menemukan sosok yang karakternya mungkin nggak jauh beda, itu masih bisa dijaga. Nah, berarti nanti poinnya saat mungkin ada orang baru, si sosok utama ini bisa memperkenalkan. Jadi nggak tiba-tiba langsung ada orang baru. Jadi saat ngebar nih, si orang baru ini mendampingi. Lama-kelamaan kan orang ngerti. Jadi karakternya bisa ke bawah. Nah, tapi yang karakter utama ini memang harus kuat. Jadi dia bisa ngebawa si pemeran pengganti lah, nggak aja ini, bisa ketarik sama karakter dia. Kalau dia nggak kuat kan dia nggak bisa narik ke si pemeran pengganti ini. Gitu. Soalnya aku ngalamin banget itu Mas. Pernah jadi customer dengan konsep yang kayak gini tuh, yang aku cerita tuh yang pengen itu. Kan tempatnya kecil, jadi otomatis kita mau nggak mau jadi ngobrol. Jadi kalau kayak yang ngopi tok diam-diaman main HP kan jadi kayak wagu banget ya Mas ya. Jadi mau nggak mau si baristanya ini yang ngajak kita ngobrol, bener-bener intimate banget gitu loh Mas. Jadi customer-customernya dia tuh loyal banget. Besok datang lagi. Jadi ngobrol lama-lama jadi dekat gitu. Kayak gitu. Sayangnya ya kalau ganti pegawai ininya jadi cabut juga biasanya Mas customernya. Gitu. Ya itu PR Mas. Makanya pada akhirnya kan jam operasional Dungo bisa dilihat di postingan nih. Kadang pagi ngapain dulu nih sama keluarga.
kadang pagi kadang siang ya, salah satunya itu tetap menjaga keharmonisan rumah tangga juga. Tapi plannya tetap ada mendampingi Tetap di sini. ada. Rencananya ada satu yang mendampingi tapi beda shift. Jadi ada satu shift yang barengan tapi jamnya jadi lebih panjang gitu. Contoh saya buka pagi, dia buka dari siang dari sore ke malam gitu. Cuman ada jam yang barengan. Jadi waktu barengan itu kan orang bisa berinteraksi bareng-bareng. Gitu. Itu nyarinya itu ya yang mungkin Ada sebenarnya satu orang kayak bisa yang, nih, ya gitu bisa nih yang gambar itu, yang gambar lukisan itu. Cuman ya belum ini ya, belum ngobrol karena Dungo pun juga masih proses kan. Ya sekarang sih ya itu si satu temen ini. Karena secara tidak langsung dia juga jago ngobrol, bercengkramanya bagus, pendengar yang baik. baristanya juga masuk. Kebaristaannya dia juga oke, itu mau belajar. Nah, menarik juga nih. Karakternya sebenarnya beda, cuman cara untuk memberikan perhatian, memberikan obrolan, buka obrolan gitu, oke lah, gitu masih oke. Menarik juga nih, cuman nanti saya lah. Masih senang sendiri. Iya, masih menikmati dulu. Terakhir ya? Terakhir? Jam berapa sih ini? Setengah 12. Serius? Tapi Jumatan di Masjid Oh Agung iya. jam 12-an baru Lebih ya? mulai. Iya. Kan Kalau deket nih. hal paling penting dari pengalaman Mas Pian, hal paling penting untuk membuka coffee shop itu apa? Yang harus benar-benar diperhatikan. Konsistensi, Mas. Rasa ya? Konsistensi entah itu rasa, entah itu hospitality. Itu sih paling penting, Mas. Jadi karena konsep awal buka sampai sampai akhir itu kuat tidaknya. Intinya kalau satu orang udah konsisten dengan apa yang dia bawa dari awal, itu kan orang pasti ngerasa kan. Dan orang yang ngerasa itu pasti kebawa. Nah, saat orang itu nggak konsisten, nggak yakin dengan apa yang dia rencanakan dari awal, ya kan orang nggak kerasa gitu sih sebenarnya konsepnya, atau sebenarnya sih ngarah kemana sih gitu kan. Beda cerita kalau memang konsisten dari awal, tujuannya ke sana, walaupun jatuh bangun memang tujuannya ke sana, kan orang lama-kelamaan ngerti nih. Kayaknya respect. Nah, dari respect itu kan memberikan apa ya, loyalitas ya ke customer kayak gitu. Mungkin lebih ke situ, konsisten. Tapi tantangan terbesar konsisten itu kalau cafe shop atau resto udah besar, itu nanti jaga misal jaga rasa dan gitu ya. Iya, betul. Jaga rasa. Udah habis. Mas Pian, promo dong. Promo. Sini aja. Sini. Oke. Buat teman-teman yang ada di mana aja, pemirsa Ngobras ya kan. Jangan lupa mampir ke Dungo. Ada Dungo Kauman Coffee and Art Space, ada di Kampung Batik Kauman Solo. Jadi teman-teman bisa main ke sini, kita ngobrol-ngobrol tentang kopi atau apapun. Dan teman-teman juga bisa menyalurkan kecintaan atau kegemarannya terhadap kesenian, karena di sini nanti akan jadi art space juga. Jangan lupa main ke Dungo. Terima kasih. Ya, itu dia ngobrol-ngobrol kita bersama Mas Pian hari ini, ngobrolin kopi dan Mas Pian gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngopi-ngopi terus penasaran nih sama Mas Pian, ngobrol-ngobrol gitu. Enak kopinya, enak. Kopinya enak sih beneran, gak bohong. Layak Mas Pian, layak. Nggak ada ya. Langsung aja ke Dungo, nggak cuma Dungo ya, Mas Pian, ada Kopi Derajat. Ada Warkop Derajat, ada Haiba Coffee itu di WMS, ada Saujana Sunset itu di Cengklik. Ya silahkan pilih yang mana sesuai keinginan teman-teman. Semua penjuru ada. Timur, ini tengah ada. Yang belum ada sana tuh. WNS di belum. Mas Bayu pengen buka di WNS. Oke, itu dia. Terima kasih teman-teman. Semoga menghibur kalian semua ya. Terutama buat teman-teman yang cinta sama kopi juga gitu. Samperin sini kita di Dungo. Bye.